mencela Isa bin Maryam, dan ini tentunya berlebih-lebihan dalam hal negatifnya. Dan kaum muslimin tidak boleh mencela. Harus dia mendoakan, yang mengatakan alaihi salam, kemudian menghormati, menghargai, tidak boleh dihina, ya, karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pen-Nasara afratu. Orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan. Wal Yahudi farratu, sedangkan orang-orang Yahudi mereka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Mal Masihu ibnu Maryam illa Rasulullah, atau illa Rasulun. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam itu kecuali seorang Rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Telah lewat Rasul-Rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya adalah wanita yang jujur. Wanita yang jujur, wanita yang suci. Jadi Maryam itu wanita yang suci. Dia melahirkan dan dia hamil, tidak ada seorang laki-laki yang dekat dengan dia. Apa yang dia lahirkan itu adalah makhluk yang telah Allah tiupkan ruhnya di dalam diri Maryam. Jadi suci. Jadi di sini Islam betul-betul berada di dalam pertengahan. Di dalam pertengahan. Jadi pertama dikatakan siapa tadi? Al-Masih ibnu Maryam dikatakan sebagai apa? Rasulullah. Kemudian ibunya disebut sebagai Siddiqah. Jujur, diangkat. Diangkat mereka, dihargai mereka, dimuliakan mereka. Tetapi diangkat dan dimuliakan sesuai dengan kedudukannya, tidak sampai melampaui batas. Karena mereka adalah manusia. Kenapa manusia? Karena dilahirkan. Kenapa manusia? Karena dilahirkan. Sedangkan Tuhan tidak dilahirkan. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kana ya'kulani ta'am. Ini juga bentuk bahwa mereka manusia. Siapa tadi? Al-Masih ibnu Maryam dengan ya'kulani ta'am. Mereka makan. Manusia itu butuh makan. Maka mereka adalah manusia. Makhluk butuh makan. Sedangkan Allah butuh makan atau tidak? Allah tidak butuh makan. Ma uridu minhum birrizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh kepada mereka. Ma uridu minhum birrizqin. Saya tidak butuh kepada mereka memberi makan. Dan saya juga tidak butuh mereka memberi rezeki, dan saya tidak butuh kepada mereka memberi makan. Jadi Allah itu tidak makan. Nah, jadi di sini disebutkan diangkat mereka kedudukannya. Al-Masih ibnu Maryam diangkat sebagai Rasul, kedudukannya diangkat karena disebut Rasul. Rasul kan tinggi, kedudukan tinggi. Sama Rasul tinggi mana? Kedudukannya. Wali sama Rasul tinggi mana? Tinggi Rasul. Kedudukannya. Enggak boleh kita bilang tinggi wali. Tinggi Rasul kedudukannya. Ya. Kemudian Maryam disebut Siddiqah, jujur. Siapa yang menyebut Siddiqah? Berarti Allah mengangkat dia, memuji dia, memberikan rekomendasi kepada dia. Berarti dia tinggi kedudukannya karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diangkat di posisinya. Makanya disebutkan di sini kana ya'kulani ta'am. Keduanya makan makanan. Makan sama dengan manusia. Berarti dia tetap manusia, tapi kedudukannya tinggi. Jelas sudah? Disitulah Islam memandangnya. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkannya. Tidak menghina, tapi menjunjungnya. Tapi apa yang diangkat kepada mereka tidak melebihi dari batasan mereka sebagai manusia. Fa fi hadhil ayah wa amsalihha ar-raddu 'alal yahudi wan nasara. Maka ayat ini dan yang semisalnya membantah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya menyelisihi mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa man tashabbaha min hadhil ummah bil yahudi wan nasara," barang siapa di kalangan umat ini yang menyerupai Yahudi dan Nasara, wa ghala fid dini, lalu berlebih-lebihan di dalam agama, bi ifratin fihi au tafritin, baik berlebih-lebihannya dari sisi mengangkat atau berlebih-lebihannya dari sisi menjatuhkan,
faqad syabahahum, maka sungguh mereka telah menyerupai orang-orang seperti itu. Jadi Islam nggak boleh menghina Nabi Isa alaihissalam. Ya, nggak boleh menghina. Tetap mengatakan dia adalah sebagai Rasulullah. Dan dia juga masuk dalam bagian dari Rasul Allah yang terbaik, yang kita kenal dengan ulul azmi. Masuk dalam bagian ulul azmi. Rasul Allah yang terbaik. Rasul Allah itu banyak. Rasul Allah itu banyak sekali. Tetapi dari banyaknya Rasul Allah itu ada 5 orang yang merupakan tokoh-tokoh dari Rasul Allah yang kita kenal dengan ulul azmi. Jamaah kaum muslimin saya hormati dan saya muliakan. Kemudian disebutkan di sini, ya, qala wa Aliyun radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu an harraqal al-ghaliyata fir Rafidah. Jadi Ali ibnu Abi Thalib itu pernah membakar, menghukum dengan cara membakar orang-orang yang berlebih-lebihan dari kalangan orang-orang Rafidah. Rafidah salah satu golongan dalam kalangan orang-orang Syiah. Jadi ada di kalangan mereka dulu di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka berlebih-lebihan. Yaitu angkat Ali sebagai apa? Sebagai apa? Tuhan. Jadi Ali itu dianggap sebagai orang yang punya sifat ketuhanan. Punya sifat apa? Ketuhanan. Nah, dinasihati mereka tidak mau. Akhirnya dihukum dengan cara dibuatkan parit, dibakar Ali bin Abi Thalib. Walaupun waktu itu Abbas nggak setuju. Nanti akan kita lihat kisah ini. Bi akhadid khuddat lahum inda babil kindah. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk membuat parit. Dibikin parit, tahu parit ya? Semacam selokan gitu ya, dibikin parit yang luas. Kemudian itu dibikin di pintu Kindah, ini pintu Kindah ya, atau pintu Masjid Kindah. Nah, disebutkan di catatan kaki, kita lihat dulu catatan kakinya. Babun min abwabil Kufah. Adalah pintu dari salah satu pintu di Kufah, di Masjid Kufah. Wa gulatul harraqun, dan orang-orang yang dibakar itu wakum Abdullah ibnu Saba al-Yahudiyu wa atba'uhu. Jadi yang dibakar itu adalah Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba ini orang Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam. Lalu setelah dia pura-pura Islam, lalu dia menyampaikan pemikiran-pemikiran dia. Pemikiran-pemikiran dia yang mirip dengan pemikiran orang Yahudi. Akhirnya terciptalah sekte yang dikenal Syiah. Asalnya Abdullah. Orang-orang Syiah tidak mengakui bahwa Abdullah bin Saba termasuk bagian dari Syiah atau pendiri Syiah. Tapi di buku-buku mereka, kalau kita lihat di buku-buku mereka, buku-buku induk mereka disebutkan bahwa Abdullah bin Saba adalah pendiri dari sekte Syiah. Ya, jadi sekali lagi yang dibakar saat itu adalah Abdullah bin Saba dan pengikutnya. Disebutkan di dalam catatan kaki, dan pengikutnya dibakar oleh Ali ibnu Abi Thalib. Qalu, mereka mengatakan anna aliyan ilahuhum, bahwa Ali itu adalah sesembahan mereka. Jadi kata mereka Ali adalah sesembahan mereka. Ini muncul dari mana? Muncul dari mana pemikiran ini? Hah? Muncul dari pemikirannya Abdullah ibnu Saba. Muncul dari pemikiran Abdullah ibnu Saba. Jelas ini? Nah, kemudian disampaikan kepada kaum muslimin. Akhirnya dipercaya oleh sebagian orang. Akhirnya Abdullah bin Saba punya pengikut. Dan mereka mengatakan Ali ibnu Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Ada juga mengatakan bukan. Tapi sebagian lagi mengatakan dia Tuhan, sesembahan. Nah, mereka ini ingin menunjukkan bahwa kami menghargai, memuliakan Ali bin Abi Thalib. Tetapi melampaui batas. Itu yang tidak boleh. Memuliakan Ali bin Abi Thalib hukumnya? Apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Wajib memuliakan dia. Seorang sahabat yang mulia. Masuk dalam jajaran Khulafaur Rasyidin. Dan termasuk salah seorang sahabat yang masuk surga. Dan beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Coba, kemuliaan apa lagi itu yang tidak ada pada Ali bin Abi Thalib?
Dan dia adalah orang yang diperintahkan untuk bawa bendera. Ya, yang Nabi mengatakan yang bawa bendera ini, dia adalah orang yang Allah cintai dan dia dicintai oleh Allah. Dia dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Itulah Ali bin Abi Thalib, luar biasanya. Dinikahkan dengan putrinya Rasulullah. Siapa? Fatimah. Ali bin Abi Thalib. Maka diangkat Ali bin Abi Thalib, nggak boleh direndahkan. Tetapi ketika diangkat melampaui batasan dia sebagai sebagai wali Allah, sahabat Nabi, maka itu dilarang. Yang diangkat, dimuliakan tadi Ali bin Abi Thalib. Siapa yang memuliakan dia? Abdullah bin Sabah dan pengikutnya. Bagaimana cara Abdullah bin Sabah dan pengikutnya memuliakan Ali bin Abi Thalib? Dengan cara menganggap dia sebagai Tuhan. Maka siapa yang menghukum dia? Siapa yang menghukum dia? Ali bin Abi Thalib sendiri yang menghukumnya. Padahal yang diangkat adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi yang menghukum siapa? Juga Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib itu sesembahan. Fanahahum. Maka Ali bin Abi Thalib melarang mereka. Jangan kamu bilang begitu. Dilarang. Ini sikap seorang yang alim, seorang berilmu. Ketika dia disanjung melampaui batasannya, maka larang. Kalau perlu hal-hal yang seorang itu disanjung, dipuji, larang orang untuk memuji dia. Ya. Baik. Jadi Ali bin Abi Thalib kemudian melarangnya. Falam yang tahu. Tapi mereka tidak mau berhenti, tetap mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai sesembahan. Faharraqahum, lalu Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Jelas ini kisahnya? Ini kisah terjadi betul. Dan di sini ada disebutkan dalam Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari itu disebutkan dari Sufyan, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ikrimah. Anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu harraqa qauman. Beliau membakar sekelompok orang. Fabalagha Ibnu Abbas. Lalu kemudian ini sampai kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Lau kuntu ana lam uharrikhum." Seandainya aku yang mengalami itu, maka aku tidak akan membakar mereka. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi bersabda, "La tu'adzibu bi'adzabillah." Janganlah kalian mengazab dengan azabnya Allah. Ya. Wala qataltuhum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Maka sungguh aku akan memerangi dia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang merubah agama ini, maka perangilah dia. Ini menunjukkan wajibnya kita menjaga agama kita ya dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang yang menginginkan kerusakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi Islam itu dirusak dari sisi memasukkan ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran Islam. Oleh karena itu para ulama kita jaga hadis-hadis Nabi. Dijaga hadis-hadis tersebut supaya Islam ini tidak rusak. Jadi hadis itu ibaratnya penyaringnya. Menyaring semua yang masuk. Disaring dengan hadis-hadis Nabi, disaring dengan ayat Al-Qur'an. Kalau hadisnya rusak atau sedikit hadisnya, maka saringannya kurang bagus. Kalau hadisnya banyak, saringannya bagus. Sehingga keluarlah air yang jernih. Kotoran-kotorannya sudah bisa dikeluarkan dengan saringan tersebut. Disinilah pentingnya seorang menghafal hadis ataupun membaca hadis. Nah, kemudian disebutkan di sini, ya. Wa inna ma arada Ibnu Sabah. Ibnu Sabah melakukan itu, mengatakan Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Ya, dia melakukan itu. Wa inna ma arada Ibnu Sabah bidzalik ihdatsal fitnah. Dia ingin membuat fitnah. Caranya orang ingin menghancurkan kaum muslimin dengan cara apa? Membuat informasi-informasi, kemudian informasi itu dimasukkan ke tubuh kaum muslimin, kemudian terjadilah pro dan kontra. Terjadi pro dan kontra. Oleh karena itu kita diperintahkan Allah untuk bersatu. Jangan terjadi pro dan kontra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Disuruh kita bersatu. Bagaimana caranya bersatu tidak terjadi pro dan kontra? Gimana caranya? Berpegang dengan tali Allah. Apa maksudnya berpegang dengan tali Allah? Berpegang dengan Al-Qur'an dan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, terjadi pro dan kontra, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Nah, ketika orang tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, terjadi pro dan kontra. Coba, ketika Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan, kira-kira sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak sesuai. Harusnya pendapat itu ditinggalkan. Tapi ketika diikuti, terjadilah pro dan kontra. Walaupun alasannya Abdullah bin Sabah masuk akal. Apa alasan dia? Apa alasan dia? Memuliakan Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali bin Abi Thalib pantas untuk dimuliakan? Pantas, sangat pantas. Maka dia masuk dari sisi itu. Cuma masalahnya adalah dalam dia memuliakan melampaui batas. Itu yang disebut dengan apa tadi? Gulu. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi itu yang diinginkan Abdullah bin Sabah, membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Ya, membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Kemudian apa? Wa fatha tuqrah fi sufufil muslimin. Kemudian membuat perpecahan di sofnya kaum muslimin yang sudah rapi dipecah belah, dikacaukan. Waqad hadatsa ma urida hada. Kemudian waqad hadatsa ma urida hadzal yahud al-mal'un. Dan apa yang beliau inginkan, apa yang dia inginkan terjadi seperti itu. Terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Maka muncullah apa yang kita kenal dengan Syiah. Jadi penting untuk mengetahui sejarah tersebut. Wa wujida fin nasi katsirum mimman ata'ahu, dan banyak di antara manusia yang mentaatinya, mengikuti pendapat Abdullah bin Sabah. Ya. Baik. Wa allaha aliyan, dan menuhankan Ali, wa abana'ahu, menuhankan anak keturunannya. Wa kafara billah, lalu kufur kepada Allah. Wa rasulihi, kufur kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ada aliyan wal mu'minin, dan mereka menyelisihi ataupun memerangi Ali dan orang-orang yang beriman. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang tadi. Setelah Ali bin Abi Thalib membuat parit itu, kemudian Ali bin Abi Thalib faqadafahum fiha. Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk memasukkan di dalamnya. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh, wattafaqas sahabatu ala qatlihim. Para sahabat sepakat untuk memerangi orang-orang yang menjadikan Ali sebagai Tuhan tadi. Sepakat para sahabat. Lakin Ibnu Abbas madhabahum, ya, lakin Ibnu Abbas madhabahum ay yuqtalu bisuyuf. Tapi pendapatnya Abdullah bin Abbas, kata beliau, harusnya tidak dibakar, tapi diperangi dengan pedang, bukan dibakar. Min ghairi tahrik, ya, bukan dibakar. Wa huwa qaulu aktsari ulama, dan itu pendapat para ulama. Jadi atau kebanyakan para ulama. Pendapat para ulama kebanyakan mereka sepakat dengan pendapatnya siapa? Abdullah ibn Abbas. Ya, Abdullah ibn Abbas. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, namun sebagian ulama juga tidak menyalahkan Ali ibnu Abi Thalib, dan itu ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kita masuk ke ucapan selanjutnya. Wa qauluhu wa fi sahih Ibnu Abbasin, dan dalam sahih an Ibnu Abbasin dari Abdullah bin Abbas, an qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa wa la yaghutha wa la yu'uqa wa la nasra. Jadi firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Nuh ayat 23, Allah berfirman, kaumnya Nabi Nuh mengatakan, ini kaumnya Nabi Nuh yang durhaka kepada Nabi Nuh, dari tokoh-tokoh mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, wahai kaumku, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, wahai kaumku. Ini ucapan siapa? Ucapan kaumnya Nabi Nuh. Ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ucapan kaumnya Nabi Nuh. Jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Aliha itu bentuk jamak dari ilah. Berarti aliha di sini sedikit atau banyak? Banyak. Jadi jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian.
Jadi tidak mengatakan jangan kalian meninggalkan Tuhan kalian, tetapi mengatakan jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda, jangan kalian meninggalkan Wad. Disebut tokoh-tokoh Tuhannya. Nah, satu namanya Wad. Wala Suwa, jangan meninggalkan Suwa. Ini 2. Wala Yaguth, jangan meninggalkan Yaguth. Ini 3. Nanti dilihat pada surah Nuh ayat berapa? 23 ya. Wala Ya'uq, jangan meninggalkan Ya'uq. Ini 4. Dan yang kelima wa Nasra, jangan meninggalkan Nasr. 5. Ada berapa? 5. Jadi kaumnya Nabi Nuh mengatakan jangan meninggalkan 5 Tuhan kalian itu. Nah, Abbas disebutkan dari Abdullah bin Abbas, qala hadhihi asma'u rijalin sholihin. Ini adalah nama-nama dari orang-orang soleh. Min qaumi Nuh, yang ada pada zamannya Nabi Nuh. Termasuk dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Maka ketika mereka meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya, untuk apa? Ansabu ila alisihim allika yajlisuna ansab, supaya mereka buatkan berhala atau prasasti yang dengan orang yang meninggal tadi itu di majelis mereka. Wasammuha bi asma'ihim, lalu menyebut atau menamai ciptaan mereka tadi itu dengan nama orang soleh yang meninggal tadi. Fafa'alu, lalu mereka pun melakukannya. Kata syaitan, ayo kamu buat. Lalu mereka melakukannya. Walam tu'bad, namun tidak diibadahi. Hatta halaka ulaika, sampai ketika membuat tadi meninggal, kemudian ilmu mulai dilupakan, mereka pun mulai diibadahi. Mereka kemudian mulai diibadahi, berhala ibadahi. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan ini dalam Sahih Bukhari, di sini ada dalam Sahih Bukhari, nanti bisa dicek kembali ya, dari Abdullah bin Abbas. Nah, disebutkan athar ikhtasaratul musannif. Athar atau ini disebutkan secara ringkas penulisnya. Kita ketika menyebutkan hadis kan semuanya disebut secara ada dalam Sahih Bukhari disebutkan Ibnu Abbasin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan Nuhin fil Arabi. Jadi dulu ada berhala di kaum Nabi Nuh yang tersebar di kalangan. Jadi berharap Nabi Nuh yang tersebar setelahnya. Jadi berhalanya mana? Di Nabi Nuh. Dibuatnya kapan? Kapan? Ketika Nabi Nuh masih hidup. Dibuatnya di situ. Nah, setelah itu hilang. Kemudian lagi kalangan orang-orang Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa am, dan adapun ya, wadda wa kanat li kalbi bi daumatal jandal. Ada Wad menjadi berhala dari orang-orang Kalb. Ini suku, nama suku yang berada di daerah Daumatal Jandal. Jadi tersebar di situ, di kaumnya Kalb. Kemudian wa amma Suwa, adapun Suwa fakanat li Hudail. Suwa diibadahi oleh suku Hudail. Wa amma Yaguth, adapun Yaguth fakanat li Murad, diibadahi oleh suku Murad. Tsumma li Bani Utaib, Gutaif, kemudian juga oleh Bani Gutaif. Ya. Bil Jawf,
Wa inda Saba, ya di daerah Saba. Ya'uq, adapun Ya'uq fakanat li Hamdan, diibadai oleh Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Adapun Nasr diibadai suku Himyar. Himyar ini suku dari Yaman ya. Nah, li Ali Dilkala, ya, dari keluarga Dilkala. Asma'u rijal solihina fi qaumi Nuhin ila akhir. Dan dia adalah nama dari orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah berhala tadi dibuat, disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, setelah itu terjadi banjir besar, ya kan? Jadi besar ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, dan kemudian yang ikut dan menerima dakwah Nabi Nuh itu sedikit, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufan, banjir dari bawah dan hujan dari atas. Jadi ketemu air dengan air, dari bawah keluar air, di atas juga ada air. Akhirnya sampai putranya sahabat Nuh naik ke atas gunung, ikut tetap tenggelam. Ini menunjukkan banjirnya sangat besar. Setelah itu musnah bumi ini, masuk waktu itu berhala itu musnah. Namanya banjir pasti ada lumut, tanahnya hilang. Ditemukan lagi berhala tersebut. Nah, akhirnya berharap tersebut ditemukan terpencar. Nah, kemudian di oleh orang-orang tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, terpencar-pencar. Halnya dari siapa? Nabi Nuh. Apa mereka berhala? Untuk menghormati dan mengenang orang-orang soleh yang guru-guru dan diletakkan di majelis, di tempat mereka belajar, supaya selalu dikenang. Bentuk penghormatan atau bukan? Bentuk penghormatan. Kita nggak ingkar itu bentuk penghormatan. Tetapi bentuk penghormatan yang awalnya nggak diibadahi. Nanti setelah yang membuat tadi meninggal dan orang-orang apa tujuan mereka membuat berhala tadi? Situ masuk syaitan, membisikkan mereka, mengatakan bahwa berhala ini dibuat untuk, kemudian mereka pun beribadah. Pada saat itulah kemudian Allah mengutus Rasul pertama, yaitu Muhammad SAW, ya, yang kemudian berdakwah selama 950 tahun. Ternyata enggak beliau yang kemudian naik di atas, dan Allah pun menurunkan banjir besar. Jemaah kaum muslimin saya hormati, saya muliakan. Kemudian warawa Ikrimah wadduhak wa ishaq wa nahu hadza. Dan ini Ikrimah, Duhak ibnu Ishaq dan yang semisalnya meriwayatkan yang seperti itu. Riwayatnya sama kita sebut tadi. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humaid, qala haddatsana Mihran, qala an Sufyan, qala an Musa, qala an Muhammad ibn Qais. Jadi dari Muhammad bin Qais mengatakan, anna Yaguth, Ya'uq wa Nasr kan qauman salihin min bani Adam. Jadi Yaguth kemudian Ya'uq disebutkan dalam surah apa tadi? Nuh 23, itu adalah kaumnya orang-orang soleh dari Bani Adam, dari kalangan manusia. Dari Bani Adam, keturunan Adam. Ya, dari kalangan manusia. Wa kana lahum adba'un yaqtaduna bihim. Dan mereka punya pengikut yang mengikuti mereka. Jadi asalnya mereka ini bukan berhala. Asalnya mereka adalah manusia. Tetapi mereka ini adalah panutan di masyarakat. Dia punya pengikut. Dan beliau ini diikuti oleh kaumnya. Falamma matu qala ashabuhum. Maka ketika orang-orang itu meninggal, maka muridnya atau orang-orang bersama dia yang belum meninggal mengatakan, lau sawwarnahum kana asyralana ilal ibadah. Seandainya kita membuat yang berhala, patung yang seperti dengan model
guru-guru kita yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal, maka itu akan menambah kita semangat untuk ibadah. Misalnya kita punya guru ya, yang sangat kita sayangi, yang sangat kita kagumi, atau kita punya ulama yang sangat kita kagumi, sangat kita sayangi, kemudian meninggal. Lalu kemudian selalu kita lihat misalnya berhalanya dibuat atau fotonya misalnya selalu datang dalam mimpi kita, maka kita akan semangat kalau ingat dia. Ya. Mendengar saja misalnya kita dengar kisahnya Rasulullah, kisah para sahabat, kisahnya para tabi'in, menambah semangat atau tidak? Nah, semangat. Oleh karena itu, salah satu cara yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang bisa istiqomah ibadah, istiqomah di atas kebenaran adalah sering membaca kisah-kisah orang. Itu salah satu cara. Membaca kisah orang terdahulu, membaca kisah Rasulullah, membaca kisah para sahabat, membaca kisah para tabi. Itu akan membuat kita bersemangat. Kalau kita di Indonesia membaca kisah-kisah para pahlawan kita, bagaimana kesengsaraan mereka terdahulu, yang mereka berjuang memperjuangkan ini sampai kemudian merdeka, itu juga akan menambah kita semangat. Wah, betapa sayangnya kemerdekaan ini kalau kita tidak baik-baik. Ya, kebersamaan, persatuan, keraban di antara seluruh rakyat Indonesia. Maka kita berusaha untuk menjaganya karena kita melihat bagaimana perjuangan mereka dulu. Nah itu. Nah ini yang diinginkan orang-orang kaumnya Nabi Nuh. Ini yang diinginkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Mereka dibuat berhalanya kemudian di majelis mereka, mereka akan lebih semangat lagi untuk ibadah. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Nah, kemudian disebutkan wasawwaruhum, lalu mereka pun membuat patungnya. Falamatu waja'a akharuna, kemudian ketika mereka meninggal, lalu datang generasi yang lain, generasi berikutnya, dabba ilaihim iblis. Maka kemudian iblis pun masuk menunggangi, ditunggangi pikiran mereka, dirasuki pikiran mereka. Faqala, iblis mengatakan, innama kanu ya'budunahum. Itu dulu bapak-bapakmu bikin ini, ya, nenek moyangmu dulu bikin ini untuk diibadahi. Mereka mengibadahi. Kamu belum tahu, kamu belum lahir. Nah, masuk. Setan itu, iblis bisa masuk lewat mimpi, bisa masuk lewat pikiran kita, dan seterusnya. Ya, di bisik-bisik seperti itu. Ya, ya'budunahum wa bihim yasukunal matar, dan mereka meminta hujan dengan perantaraan berharap tersebut. Fa'abaduhum, maka pelan-pelan sadar atau tidak sadar, maka orang tadi mulai menyembah kepada berhala. Hukum asalnya tidak. Itu juga tujuannya dibikin. Tapi karena ilmu hilang, sudah tidak tahu orang tentang sejarah, akhirnya mereka disusupi. Nah, tidak melupakan apa? Sejarah. Jangan berhenti belajar sejarah. Kalau kita berhenti belajar sejarah Nabi misalnya, sirah nabawiyah, atau kita berhenti belajar sejarah para sahabat, kita nggak akan tahu sejarah mereka. Kita nggak tahu sejarah mereka. Kalau kita sudah tidak tahu sejarah mereka, orang gampang untuk mempengaruhi kita. Ya, orang gampang mempengaruhi kita karena tidak paham sejarah. Tidak tahu sejarah bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi ibadah, kan gampang kita pengaruhi. Begini bagus ibadah, begini bagus, begini bagus. Padahal Nabi tidak seperti itu. Nah, kita ikut. Kenapa ikut? Karena kita lihat bagus. Tanpa dicocokkan dengan sejarah. Jadi belajar sejarah penting atau tidak? Sangat penting. Nah, kenapa orang-orang setelah orang-orang soleh tadi dan setelah muridnya orang soleh tadi membuat berhala, lalu setelahnya lagi baru berhala itu disembah, kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak belajar sejarah. Mana buktinya mereka tidak belajar sejarah? Karena syaitan membisikkan mereka, kamu tahu tujuan berhala bikin untuk diibadah. Orang tua kamu beribadah berhala, masa kamu tidak? Akhirnya, wah, masa saya tidak? Ini diibadah. Ya, sama dengan antum.
kalau pas dibisik-bisik sama temannya, saja berpasangan, masa kamu tidak? Ini terpancing dia, waduh, iya benar. Sandal aja berpasangan, masa saya tidak? Truk saja ada gandengannya, masa kamu tidak? Ya nggak punya gandengan ini, akhirnya ya. Apa ya? Kalau orang nggak tahu sejarah, akhirnya dia melakukan sesuatu yang menyelisihi sejarah. Dan banyak orang yang merubah sejarah. Sejarah yang sudah benar dirubah. Itulah hadis-hadis palsu. Kenapa hadis palsu sangat dikenal oleh para ulama kita? Karena dia merubah sejarah. Jadi Nabi itu adalah sejarah. Ucapan Nabi itu sejarah. Apa yang disampaikan Nabi, hadis-hadis Nabi itu sejarah. Jadi sebenarnya kita belajar hadis Rasulullah, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, kita sedang belajar sejarah. Kita belajar Islam ini sebenarnya belajar sejarah. Asalnya dari 1400 tahun yang lalu. Baru kita pelajari, berarti kita belajar. Jangan pernah benci dengan belajar sejarah. Harus belajar sejarah. Ala kulli hal ini terjadi karena orang yang dibisiki oleh iblis tadi apa? Tidak tahu sejarah. Apa orang-orang tua mereka, nenek moyang membuat berhala-berhala tadi. Jelas? Baik. Dan di sini ada sebuah pelajaran bahwa sangat berbahaya seorang membuat sarana-sarana yang menjerumuskan masuk ke dalam kesyirikan, walaupun di awalnya itu di awalnya tidak terjadi, tapi sangat berbahaya sarana-sarana. Hilangkan semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan itulah yang dilakukan di dalam agama kita, Sudah ya? Jadi disebutkan di sini ya. Kemudian disebutkan wa ansabu wa huwa bikasri shad wa al-muhmalah. Ya. Bukan ansibu berarti ya, bikasri shad berarti ansibu. Kemudian mereka ansibu membuat ansaban jam'u nusib. Wal muradu bi huna al-ansab al-asnam. Jadi yang dimaksud di sini asnam atau berhala. Al-musawwarah ala suwariha ulaika sholihin allati nasabuha fi majalisihim. Jadi mereka kemudian membuat berhala-berhala itu sama persis gambarnya dengan orang-orang yang meninggal sebelumnya dari kalangan orang-orang soleh. Wasammuha bi asma'ihim, lalu mereka memberi nama berhala-berhala tadi sama dengan nama orang-orang soleh yang sudah meninggal. Wa fi siyaqi hadits Ibnu Abbas, dan dalam hadis yang Ibnu Abbas ya disebutkan maya dulu ala annal asnam tusamma authanan. Bahwasanya asnam itu juga disebut authan. Ini dari sisi bahasa Arab dan maknanya sama. Maknanya sama walaupun sebagian orang membedakan makna tersebut. Tapi insya Allah nanti kita sempurnakan di pembahasan selanjutnya insya Allah. Dan ditandai ya kita sudah sampai pembahasan ansoban. Baik, insya Allah sampai di sini pembahasan kita. Barakallahu fikum. Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga dari pelajaran kita pada malam hari ini kita bisa mengambil banyak pelajaran ya, yang bagus dicontoh, yang jelek ditinggalkan. Ya, yang bagus dicontoh, yang jelek ditinggalkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.